bahwa ada istilah Ramadan tomat, Idul Fitri tomat, Haji Umroh tomat. Maksudnya apa? Insya Allah ini perlu kita renungkan bahwa banyak orang setelah bulan suci Ramadan mengikuti taklim, mengikuti pengajian-pengajian gitu ya, tadarusan, baca Al-Quran, disiplin sholat subuh, zuhur, asar, dan menanti buka puasa, dan sholat maghrib bersama, dan taraweh, witir, dan terus selanjutnya sholat lagi qiyamul lail, mau tengah malam tasbih, dan ikuti dengan makan sahur bersama nanti sebulan, rutin selama sebulan penuh. Tapi banyak juga orang setelah itu kembali umat. Ini yang bahaya gitu ya. Kembali umat, tidak melaksanakan lagi sholat berjamaah, tidak mengaji lagi, tidak berpuasa Senin lagi. Biasa Senin Kamis puasa, sekarang merasa mau bayar utang katanya. Kemarin puasa sebulan penuh. Masya Allah. Nah, Buya rindu kesini karena ada satu hati, sejiwa kita gitu. Mengapa Buya ada di sini lagi? Karena Buya memang dalam perjalanan dalam keadaan bertreko, nggak ada urusan dengan jemaah tabligh. Ini sifatnya pribadi, bahwa Buya mendapat tuntunan dari Allah, dari Hidayah, berdasarkan petunjuk ulama, bahwa kita memang harus menjaga setelah bulan puasa penuh 1 bulan. Ujian orang beriman dan bertakwa itu adalah 11 bulan kemudian. Jadi mulai hari ini, hari kedua, ketiga, bapak-bapak yang mulia ini diuji sama Allah. Benar nggak kita sudah bersih hatinya, kolbinya, dosanya sudah terhapus? Masa kita buat lagi dosa baru? Kan rugi ya. Nah, bagaimana secara komitmen konsisten? Jangan jauhi ulama, dekati terus ulama dan ustadz, para imam. Terus belajar kita mengamalkan apa yang kita telah peroleh selama bulan suci Ramadan. Pertama, ujian kesabaran, mengendalikan hawa nafsu, betul ya. Kemudian kita ada istilah sedekah, kemudian ada berinfak. Terus kerjakan sampai nanti bulan suci Ramadan 1446 Hijriah akan datang, atau tahun 2026 Hijriah yang akan datang. Itu baru namanya pateno. Itu baru dapatkan keimanan takwana ya. Nah, inilah samudra ilah itu sangat luas, sehingga pakai sama guru besar kita, senior kita meminta Buya, ayo kita sama-sama jangan lepas kontrol. Bulan puasa jin setan belenggunya dilepas. Ketika itulah ujian itu datang ke kita. Masalah. Jadi jangan sampai kita jadi yang merugi. Buya adalah bagian yang mungkin tarbiyah jauh lebih kuat dibandingkan bapak-bapak sekalian ujiannya. Ujian kekayaan, punya income 2 miliar per bulan. Siapa yang nggak bangga ketika itu? Semua anak gadis senang tuh bersama dengan harta. Di rumah mewah kita banyak orang menginginkannya. Lihat mobil kita banyak yang ingin meminjamkan. Dan semua orang datang hanya karena melihat harta. Benar ya? Tidak ada yang tidak bersedia. Nah, itu cobaan Buya tarbiyah. Ternyata itu tidak membahagiakan diri. Buya kenal sama pejabat tinggi negara, tapi itu juga ujian. Plesetan, bisikan-bisikan hawa nafsu kita semata gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Dari cobaan tarbiyah itu Buya sadar. Buya kembali kepada ulama yang telah mengajarkan Buya berilmu baik, menjalankan mana sunnah ya. Nah, inilah yang Buya bagikan. Kebetulan sama guru kita seide, seirama, sejiwa gitu, Pak Diki sama gitu. Nah, sebab itu karena sama satu guru itu sama dapat ilmunya, jadi kita berbagi. Nah, insya Allah 2 minggu setelah ini Buya akan melakukan perjalanan pulang daerah selama mungkin 4 bulan sampai 6 bulan berikutnya. Sampai Buya nanti setelah dari Pontianak bersama para jenderal Angkatan Udara, Laut, kemudian darat, lalu dengan polisi, terus Buya ke Sumatera Barat 4 bulan.
dan ke Malaysia 1 bulan, terus terakhir nanti ke Thailand untuk bersilaturahmi. Nah, kembali kepada pokok ajaran Islam. Saatnya kita jangan berhenti. Mungkin Allah telah mengabulkan dosa kita sama syirman, tetapi ada sangkut pautnya kita dengan saudara, tetangga, keluarga kita sendiri. Belum kita mengucapkan permohonan maaf. Nah, kesempatanlah kita sama bulan Syawal hari ketiga ini, keempat, kelima, keenam ini, terus selama silaturahmi pada orang-orang yang mungkin kita benci, atau orang yang kita fitnahi, atau orang yang kita sombongin. Pergilah minta maaf, pergilah minta ampunan kepada mereka, karena mereka juga menanti permohonan maaf dari kita. Kalau bahasa Padang bilang harus lunak dari gigi daripada lidah. Bahasa itu tidak beli. Supaya kita masuk surga, maafkan kesalahan mereka, gitu ya. Jadi kalau kita sudah maaf kesalahan mereka dan mereka kita minta memaafkan kesalahan kita, maka urusan kita sudah selesai. Hablum minallah. Selama bulan suci Ramadan dan selama kita berhubungan dengan saudara dan teman-teman kita, tetangga kita itu telah terhapus dosa kita. Nah, inilah garansi 100% kita langgang masuk surga dan berhak bersama-sama lagi ketemu di taman surganya Allah. Oke? Setuju ya? Jadi hari ini kalau belum kita bersilaturahmi ke teman-teman kita, bisa juga lewat media sosial, lewat WA, lewat Twitter, Facebook, atau TikTok, atau YouTube. Permohonan maaf itu boleh. Karena kita nggak mungkin berjumpa gitu. Bisa, teknologi sekarang memungkinkan. Kalau bisa kita datang ke rumah mereka, bawa buah, bawa lontong sayur, bawa rendang, bawa kue-kuehan, goreng-gorengan boleh. Karena itulah saat-saat yang paling hebat dan dahsyat mengikuti kunjungan kita kepada saudara, tetangga, dan teman-teman sekalian. Dan setelah itu kita kembali kumpul di masjid, memakmurkan masjid, agar terjaga kita dari gangguan diri kita sendiri, dari kesombongan, terjaga kita dari gangguan jin dan setan. Goib itu sudah mulai bergentayangan, membuat kita semuanya malas. Nanti sajalah, belum ajan. Akhirnya sudah ajan, ya nantilah kita sholat di rumah saja. Nah, itulah tanpa kita pengaruh goib itu jauh lebih besar gitu. Oleh sebab itu kita terus memperbaiki diri. Amalan berikutnya bersama Pak Haji Salman dan Buya di sini. Ayo, jangan ragu dan bimbang. Al-Quran adalah petunjuk nyata, senjata kita untuk menghadapi musuh nyata kita itu, ya kan? Nah, besok subuh insya Allah kita lanjutkan lagi tausiah ini. Jangan pulang setelah subuh, kita berdalam ilmunya agar bulan Syawal ini bulan kemenangan bagi umat Islam setelah dia disucikan oleh Allah, dibersihkan hati dan jiwanya, dibersihkan segala dosa-dosanya jadi nol. Nah, sekarang bagaimana kita charge diri kita lagi untuk menghadapi tarbiyah berikutnya, ujian berikutnya? Apa kita terus terpengaruh oleh jin dan setan diri kita sendiri atau kita jauh lebih baik? Nah, inilah bapak-bapak yang mulia akan dipersenjatai oleh kita dengan petunjuk Al-Quran nyata, benar ada, dan kita telah membuktikan kepada puluhan ribu manusia dan umat Islam dengan apa? Dengan mengingatkan bahwa ujian orang berpuasa adalah 11 bulan setelah melaksanakan puasa. Justru disitulah membuktikan bahwa kita sudah beriman dan bertakwa. Mantap ini. Karena Buya tadi datang silaturahmi atas panggilan. Berkali-kali Buya bermimpi duduk di sini selama 10 hari terakhir sama Pak Kiai. Dalam mimpinya ada beberapa tokoh ulama dan tokoh jenderal, mantan pejabat tinggi negara, termasuk Pak Haji Salman ikut bertanya, Buya, apa amalan kita agar kita konsisten, istiqomah dalam menjaga keimanan, ketakwaan kita untuk 11 bulan menjelang memasuki bulan suci Ramadan yang akan datang. Wah, pertanyaannya menarik. Jadi Buya berpikir, terus menggali gitu ya. Jadi gak bisa tidur, gelisah Buya.
Sepertinya di dalam mimpi itu beliau itu meminta sekali, serius memperhatikan Buya. Akhirnya Buya sambil mikir-mikir terbangun. Buya ambil wudhu dan beristighfar, dan Buya berdoa melakukan salat. Kebetulan kita setiap jam 2.45 salat bareng Qiyamul Lail dipimpin oleh seorang imam 8 rakaat. Itu Buya berdoa sambil meneteskan air mata. Rupanya Buya dengan para kiai harus mengingatkan umat agar kita jangan meninggalkan salat 5 waktu tepat waktu all the time. Kemudian kita hidupkan taklim subuh, kemudian taklim siang, taklim sore, taklim maghrib dan penutup isya. Kemudian terusan lagi. Insya Allah bagi mereka yang masih sakit disehatkan oleh Allah, yang masih ekonominya sulit dimudahkan oleh Allah, yang mendapat jodoh diberikan jodoh oleh Allah, yang belum mendapatkan kenikmatan dalam hidupnya diberikan oleh Allah, dan bagi yang belum bercahaya dalam hidupnya diberikan cahaya. Makanya doanya Nurullah, Nur Muhammad, Nur Hakiki, Qudratullah, sambil duduk dan berdiri. Coba buktikan sekarang. Begitu kita baca itu, maka kita dengan cahayanya Allah melindungi kita, memproteksi diri kita dari gangguan makhluk apapun dia merasa kuat mental dari kita. Apalagi kita baca Nurullah, 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 Nur Muhammad, Nur Muhammad, cahaya Allah dan cahaya Nabi. Bayangkan aja, namanya cahaya Nabi, baik, santun, tidak mencela, hatinya tidak ada kebusukan, kedengkian, keirian, tidak ada itu. Yang ada adalah rasa kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Qudratullah adalah haknya menjadi orang baik, kaya, berbahagia dan beramal saleh. Gitu. Ya, itulah pesan singkat Buya sekarang gitu kan. Karena kita perlu saling membantu. Buya bukanlah orang yang sempurna. Justru Buya sedang memperbaiki diri. Dalam waktu 8 bulan ini belum pulang ke rumah kemarin karena silaturahmi ke sepupu-sepupu, saudara-saudara yang Buya doakan selama ini. Alhamdulillah, karena adik-adik ada 24 sepupu, mereka percaya dengan syarat nasihat-nasihat kita. 75% mereka kaya raya dan bahagia, alhamdulillah. Nah, itulah Buya kunjungi selama 3 hari kemarin, dan Buya kembali ke masjid agar apa? Buya akan lebih baik lagi dirinya. Kalau bergaul lagi di luar, ada aja gangguan gitu kan. Mata ini kan melihat, hati ini kan memperhatikan, merasakan. Nah, pikiran juga berpikir. Nah, lebih mudah kita terpengaruh main ke mall, kemana-mana oleh jenis setan tanpa ragu-ragu memplesetkan kita. Tapi kalau di masjid dia ada takut duluan. Nah, Buya mau mengunci diri di masjid aja lah. Kalau setengah jam sebelum azan kita sudah dibangunkan oleh malaikat, betul ya? Kemudian kalau di rumah Pak, jujur, Buya nggak bisa disiplin sholat, pingin tidur lagi, habis tidur, ya kan? Kalau di masjid kita duduk, ingatnya apa? Ya Allah, kita berjemaah lagi. Ya Allah, doa kita dipimpin oleh seorang imam. Ya Allah, kita baca Al-Quran lagi, artinya apa? Insya Allah. Nah, inilah hidayah namanya. Makanya tadi kita diskusi sudah Buya di-sharekan di YouTube, mengapa mantan pejabat tinggi negara saat ini di Angkatan Udara, Darat, Laut dan Udara, dan Jenderal Polisi Bintang 3 kok malah tidurnya di masjid. Padahal dia orang kaya, punya rumah, punya mobil, punya istri, punya villa, punya semuanya, pabrik segala macam, menjulang ke angkasa. Tapi kenapa dia sekarang dapat hidayah? Ternyata Allah sayang kepada Indonesia. Masih banyak orang yang mendoakan negara ini lebih baik kehidupannya dari sebelumnya. Itu adalah hidayah. Mengapa kita nggak ikut saja program-program beliau itu untuk berdakwah jalan Allah? Kita serahkan diri kita 100% kepada Allah. Insya Allah kehidupan kita jauh lagi makmur dan sejahtera. Begitu ya pesan Buya. Mudah-mudahan berguna. Kalau yang salah itu dari Buya, yang benar dari Allah. Dan terakhir kita tutuplah istilahnya tadi sore kita juga bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Buya bergetar, tidak sanggup mengucapkan itu karena dari ujung kaki sampai ujung rambut terasa Allah memberikan daya dan kekuatan itu, sehingga Buya terdesak dalam kolbinya untuk mengucapkan itu. Apalagi tahun depan kita ucapkan kembali, diberikan hidayah dan kekuatan oleh Allah sampai umur kita panjang lagi, dan kita ajukan doa kita kepada Allah. Setuju ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.